Tiap bahasa itu punya semacam arsitektur tersembunyi loh, sebuah sistem jenius yang ngatur semuanya. Nah, hari ini kita bakal bongkar kode di balik kata-kata dalam bahasa Arab, sebuah sistem yang logis dan kreatif banget. Pernah kepikiran nggak sih, gimana ceritanya kata-kata yang kayaknya beda banget? Misalnya penulis, buku, sama perpustakaan, kok ternyata dalam bahasa Arab semuanya itu saling berhubungan? Apa coba benang merahnya? Nah, ini dia misteri yang bakal kita pecahkan bareng-bareng. Dan buat mecahin misteri ini, kita udah punya panduannya. Ini bukan sembarang buku loh. Ini kitab klasik Amthilatush Tashrifiyah. Teks inilah yang bakal jadi pemandu kita buat ngungkap semua rahasia di balik pembentukan kata dalam bahasa Arab. Oke, jadi ini dia rencana perjalanan kita. Pertama, kita bakal cari kode di dalam kata. Terus, kita lanjut ke cetak biru dan bangunan. Habis itu, kita bahas soal jabatan sebuah kata. Lanjut lagi ke aturan agar bunyi terdengar mulus, dan terakhir kita bakal lihat gimana elegannya keseluruhan sistem ini. Siap? Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya. Bagian pertama, kode di dalam kata. Di sini nih, kita bakal mengungkap akar dari segalanya. Jadi inti dari morfologi Arab atau gampangnya ilmu pembentukan kata, itu ada di satu ide keren, akar 3 huruf. Yap. Hampir semua kata itu asalnya dari 3 huruf konsonan. Dan 3 huruf inilah yang jadi pembawa makna dasarnya. Nah, kita udah tahu soal akar kata kan? Sekarang pertanyaannya, gimana caranya akar itu dibangun jadi kata yang utuh? Disinilah kita masuk ke konsep cetak biru dan bangunan, atau istilah kerennya wazan dan mauzun. Ilmu yang ngurusin beginian tuh namanya tasrif. Menurut sumber kita, tasrif istilah itu, ilmu tentang mengubah bentuk asli sebuah kata buat menciptakan makna-makna baru. Ini ibaratnya mesin yang bikin bahasa Arab jadi super kreatif dan efisien. Oke, kita masuk ke istilah kunci yang pertama, wazan. Biar gampang, bayangin aja wazan itu kayak cetak biru arsitektur atau cetakan kue deh. Jadi dia itu pola abstraknya, udah lengkap sama vokal dan huruf tambahan yang siap ngebentuk kata baru. Nah, pasangannya wazan itu adalah mauzun. Kalau wazan tadi cetak birunya, ya mauzun ini bangunan jadinya. Kata konkret yang udah dibentuk. Atau ditimbang, pas banget ngikutin polanya si wazan tadi. Nah, ini dia bagian serunya. Kita bisa lihat langsung sistem ini bekerja. Di kiri, kita punya cetak birunya, wazannya, yaitu fa'ala. Terus kita ambil 3 huruf akar buat menolong. Nun, shot, ro. Dan kita tuang ke cetakan tadi. Hasilnya, jeng-jeng, lihat di kanan, nasoro. Bangunan katanya jadi sempurna. Oke, kita udah punya akar sama cetak birunya. Tapi, gimana caranya ngasih fungsi yang beda-beda ke akar yang sama? Nah, disinilah kita masuk ke konsep jabatan sebuah kata, dan kita bakal kenalan sama kekuatan dari sihot. Jadi sihot itu apa sih? Gampangnya, sihot itu bentuk spesifik dari sebuah kata setelah dimasukin ke wazan tertentu. Dengan ganti-ganti cetak birunya, kita sebenarnya lagi ngubah jabatan atau peran kata itu. Bisa jadi pelaku, objek, tempat, atau bahkan tindakan. Wah, coba deh lihat ini. Gila kan? Tabel ini benar-benar nunjukin betapa dahsyatnya sistem ini. Cuma dari satu akar kata bisa berubah wujud jadi macam-macam bentuk dengan fungsi yang beda-beda. Tenang, tenang. Kita nggak perlu hafalin semua ini sekarang kok. Cukup lihat aja betapa luar biasa potensinya. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat contohnya langsung. Kita ambil lagi akar yang tadi buat menolong nun syad ro. Dari situ kita bisa bikin nasoro, artinya dia telah menolong. Ini tindakannya. Ganti polanya dikit jadi nasirun, artinya seorang penolong. Ini pelakunya. Bisa juga jadi mansorun, tempat pertolongan. Keren kan? Satu akar bisa jadi 3 fungsi yang beda banget. Tapi kejeniusan sistem ini nggak berhenti di situ aja. Ternyata ada juga aturannya buat mastiin kata-kata ini kedengaran enak pas diucapin. Yuk kita kenalan sama aturan bunyi mulus dan keanggunan dari ilal. Jadi, i'lal itu intinya aturan buat ngubah atau bahkan ngilangin huruf-huruf lemah biar ngomongnya lebih gampang dan harmonis. Anggap aja ini kayak polesannya gitulah, biar lidah kita nggak keseleo dan bahasanya jadi lebih merdu didengar. Soalnya gini, kadang-kadang pas kita masukin akar kata ke sebuah pola, hasilnya tuh kedengeran agak kaku atau susah disebutin. Apalagi kalau ada huruf vokal lemah. Nah, di saat-saat kayak gini, i'lal datang sebagai pahlawan penyelamat. Coba lihat deh, contoh dari kaidah i'lal ketiga di buku kita. Bentuk aslinya itu sawana. Coba diucapin, agak kurang ngalir ya.
Nah, aturan i'lal bekerja di sini. Huruf waw yang lemah diubah jadi alif yang lebih panjang. Hasil akhirnya jadi sona. Jauh lebih mulus kan? Ini bukti sistemnya canggih banget. Oke, kita sampai di bagian akhir. Setelah kita lihat satu persatu komponennya, sekarang waktunya kita rangkai semua potongan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya yang, wah, benar-benar menakjubkan. Jadi, kalau kita urutin prosesnya, begini alurnya. Semua mulai dari akar, konsep intinya. Lalu kita pilih wazan alias cetak birunya. Dari situ, kata tersebut dapat syirot, jabatannya. Misalnya jadi nasirun, si penolong. Dan terakhir kalau perlu ada i'lal yang ngempurnain bunyinya. Sistematis banget kan? Ini semua membawa kita ke satu kesimpulan yang keren banget. Dari 3 huruf sederhana, terbentang sebuah dunia makna yang sistematis. Inilah inti dari semua yang kita bahas hari ini. Benar-benar sebuah efisiensi dan keindahan desain bahasa yang luar biasa. Dan ya, inilah kejeniusan dari ilmu al-sarf. Jadi ini bukan cuma sekumpulan aturan hafalan yang kaku ya, ini lebih mirip kayak sistem rekayasa bahasa yang sangat logis, bisa diprediksi, dan elegan banget. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau arsitektur sebuah bahasa itu cerminan cara berpikir penuturnya, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari sistem yang super terstruktur, logis, dan elegan ini tentang pola pikir yang melahirkannya? Coba deh dipikirin.